Sutra Teratai yang menakjubkan, bab 17 Pembedaan Jasa Kebajikan, Sin Fa Siang Sutra Teratai, episode 1556. Memahami panjangnya usia dan membedakan jasa kebajikan. Buddha membabarkan kepada semua kalau panjangnya usia dari tubuh Dharma adalah tak terbatas dan sangat panjang. Selama 3 masa, terus masuk ke tengah orang banyak untuk memberi manfaat kepada segala makhluk di dunia, memberi pengajaran dan bimbingan kepada para makhluk tanpa kenal henti. Para hadirin dalam persamuan puncak burung nasar telah paham kalau tubuh Dharma berdiam di dunia selalu, terus berkesinambungan tanpa henti atau musnah. Roda Dharma menakjubkan berputar terus. Semua orang sudah membaca dan memahami teks ini. Apakah masih mengingat Dharma yang dibabarkan Buddha sebelumnya? Pada bab sebelumnya, bab panjang usia Tathagata yang merupakan bab ke-16 dari Sutra Teratai. Kita telah selesai membahasnya, sekarang kita akan memulai bab yang baru. Mengingat ajaran Buddha dalam bab panjang usia Tathagata, Dharma Buddha yang mengatakan Buddha membabarkan kepada semua kalau panjangnya usia dari tubuh Dharma adalah tak terbatas dan sangat panjang. Apa yang dimaksud Buddha dengan usia adalah tak terbatas dan sangat panjang? Bukankah Buddha datang ke dunia manusia sesuai sebab dan kondisi? Hidup hingga usia 80 tahun, sekarang para murid di persamuan Sutra Teratai. Semua orang melihat para bodhisattva muncul dari dalam bumi, dalam jumlah yang sangat banyak dan sangat berpengalaman, dengan jasa kebajikan yang sulit ditandingi. Dari mana asal mereka? Akumulasi sebab dan kondisi yang bagaimana? Siapa yang membimbing mereka? Di bab sebelumnya, banyak orang yang mengemukakan pertanyaan seperti itu. Buddha menjawab, para bodhisattva ini dibimbing oleh saya. Saya mengajarkan dan membimbing mereka di dunia saha. Timbul keraguan di dalam batin Anda semua, mana mungkin Buddha datang ke dunia mencapai kebudayaan dan membabarkan Dharma. Dalam masa itu juga tidak lebih dari 40 tahun. Bagaimana mungkin begitu banyak prestasinya? Demikian banyak orang yang telah menjadi bodhisattva dan terutama pencapaian mereka yang luar biasa untuk membimbing para makhluk dari 10 penjuru yang berkumpul pada saat ini. Bagaimana mereka membina diri dalam kurun waktu yang singkat ini yang seharusnya diperoleh dalam kurun waktu yang sangat lama. Ketika Buddha berada di dunia membabarkan Dharma lebih dari 40 tahun, hingga sekarang juga telah matang. Hati Anda semua sangat khawatir. Selain timbul keraguan, tidak mampu untuk mengerti mengapa jalinan jodoh begitu banyak. Insan kemudian mengkhawatirkan usia Buddha yang sudah tua. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk membabarkan Dharma? Oleh karena itu, Sang Buddha harus mulai berbicara tentang panjang usia yang sangat panjang. Ini adalah tubuh Dharma yang panjangnya usia tak terbatas dan sangat panjang. Di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang tidak pernah terputus. Terus masuk ke tengah orang banyak. Di masa lalu juga masuk ke tengah orang banyak. Sang Buddha melakukan pelatihan diri demi semua makhluk, maka harus masuk ke tengah orang banyak. Di masa lalu sudah demikian, di masa kini juga demikian. Bagaimana dengan masa yang akan datang? Kalpa yang tak terhitung lamanya. Asamkaya kalpa juga demikian. Seperti ini selama 3 masa terus. Terus artinya tidak pernah terputus. Semua terus masuk ke tengah orang banyak. Dalam kerumunan makhluk hidup tak lain adalah untuk memberi manfaat kepada segala makhluk di dunia. Datang untuk memberi pengajaran dan bimbingan kepada para makhluk tanpa kenal henti. Tidak pernah terputus, tiada henti-hentinya. Terus menerus memberi pengajaran sehingga dapat mengerti kesungguhan hati belas kasih Sang Buddha. Seperti ini memahami makhluk hidup. Benar-benar memahami makhluk hidup di tengah kebingungan ini. Masih di dalam 6 alam kehidupan, juga masih belum ada arah tujuan, sehingga di tengah kebingungan Sang Buddha harus menggunakan waktu yang sangat lama sehingga memberi pengajaran dan bimbingan kepada para makhluk tidak hanya di dunia saja, masih ada alam-alam lain di alam semesta.
Para hadirin dalam persamuan puncak burung Nasar telah paham kalau tubuh Dharma berdiam di dunia selalu. Sang Buddha telah mengajarkan banyak hal kepada mereka. Jadi semua orang seharusnya sudah jelas tentang ini. Di dunia masa kehidupan terbatas, tetapi masa kehidupan Dhammakaya tanpa batas panjang, masa lalu, saat ini, dan masa depan. Ini sangat luas dan tanpa batas. Ia tidak hanya ada di alam manusia, tetapi dalam seluruh 6 alam kehidupan. Jadi, beliau memberi pengajaran dan bimbingan kepada para makhluk tanpa kenal henti. Ini mengacu pada semua makhluk di dunia. Ini bermanfaat bagi semua makhluk di dunia. Sang Buddha menyediakan semua makhluk hidup. Dengan perlindungan dalam ajarannya, mereka semua mampu memahami hal ini dengan jelas. Jadi, para hadirin dalam persamuan puncak burung Nasar telah paham kalau tubuh Dharma berdiam di dunia selalu. Saat itu semua orang mendengarkan apa yang Sang Buddha katakan. Jadi mereka memperoleh pemahaman yang jelas tentang itu, bahwa Dharmakaya kekal selamanya dan merupakan hal yang hakiki bagi setiap orang. Semua ajaran yang diberikan Sang Buddha telah dialami dan dipahami oleh semua orang. Ini terjadi di perkumpulan puncak burung Nasar. Selama masih hidup Sang Buddha, pada saat beliau mengajarkan sutra teratai, semua orang yang sudah menjadi jelas tentang bab panjang usia Tathagata. Jadi, terus berkesinambungan tanpa henti atau musnah, telah mengetahui bahwa tubuh Dharma ini selalu ada di dunia. Di dunia ini adalah sebuah hukum alam yang tidak ada habisnya dan terus menerus. Langit, bumi, dan dunia tidak ada habisnya. Jadi terus berkesinambungan tanpa henti atau musnah. Tidak pernah berhenti. Setiap orang harus paham betul tentang tubuh Dharma. Yang disebutkan tubuh Dharma mengacu pada banyak sekali. Dharma dan kebenaran yang tak terhitung jumlahnya. Kebenaran itu abadi. Dan kebenaran bukan sekedar benda. Apa yang diperoleh Buddha adalah sesuatu yang dimiliki setiap orang. Tetapi semua orang bingung, hanya Buddha yang memahami prinsip-prinsip tersebut. Meskipun semua orang masih bingung, hanya Buddha yang tercerahkan dan kesadaran langit, bumi, alam semesta, dan Buddha menyatu. Oleh karena itu, Buddha menggabungkan kesadaran langit dan bumi. Inilah tubuh Dharma. Tubuh Dharma adalah sama dengan sifat kesadaran. Semua orang harus jelas akan ini. Kebenaran yang sejati adalah sifat kesadaran. Ini adalah prinsip kebenaran. Sifat kesadaran kembali pada prinsip kebenaran. Kita menjadi paham akan prinsip kebenaran di dunia. Wujud dari prinsip kebenaran yang muncul tidak akan padam, tidak muncul serta tidak paham. Inilah kebenaran sejati. Kebenaran sejati dari tubuh Dharma adalah abadi. Jika semua orang bisa menghayatinya, maka dengan sendirinya roda Dharma menakjubkan berputar terus. Kamu bisa menghayatinya, orang lain juga bisa memahaminya. Setelah menghayati dan memahami, maka dengan sendirinya juga bisa ikut menyebarkan Dharma yang bermanfaat bagi kehidupan. Memberi pengajaran dan bimbingan kepada para makhluk tanpa kenal henti. Dengan sendirinya bisa memberi manfaat kepada segala makhluk di dunia. Ini perlu mempelajari ajaran Buddha. Dalam mempelajari ajaran Buddha tidaklah demi apapun. Yang terpenting adalah untuk mempelajari prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran meresap ke dalam batin agar kita semua bisa ikut menghayati dan memahami. Ini adalah kesadaran dari Buddha dan inilah yang ingin kita pelajari. Maka kita semua harus jelas, karena naskah sutra sebelumnya Buddha membabarkan panjangnya usia, maka jiwa kebijaksanaan dari Dharmakaya adalah sangat panjang dan lama. Memberikan manfaat kepada para makhluk dalam 3 masa, terus membimbing tanpa kenal putus. Semua ajaran yang dibabarkan oleh Sang Buddha bertujuan untuk memberi manfaat bagi manusia. Memberikan manfaat kepada para makhluk dalam 3 masa, terus membimbing tanpa kenal putus. Demikianlah yang terjadi di masa lalu dan sekarang juga demikian. Dan demikian pula yang akan terjadi di masa depan. Beliau terus-menerus mengajar tanpa pernah beristirahat dan terputus, sehingga para hadirin yang berada di persamaan
Samuan Dharma seharusnya sudah memahami bahwa Dharma Kaya adalah berdiam selamanya, memiliki usia yang tak terbatas. Tidak ada pandangan tentang usia yang timbul atau lenyap. Kita tidak boleh mempunyai pandangan tentang kehidupan yang timbul dan lenyap. Semua orang mengira Sang Buddha telah menjadi tua dan akan segera memasuki parinirwana. Siapa yang akan menyelamatkan semua makhluk di masa depan? Sang Buddha menjelaskan bahwa tiadanya pandangan tentang umur yang timbul atau lenyap. Agar kita menjadi lebih jelas, tubuh jelmaan Buddha mengalami hidup, tua, sakit dan mati di dunia ini. Pada prinsip yang sama, beliau juga akan memasuki parinirwana. Saat tubuh tua, tubuh juga mulai melemah. Sama juga akan memasuki parinirwana. Ini adalah prinsip alami. Namun Sang Buddha mau memberitahu ke kita semua bahwa Dharma adalah sejati. Prinsip kebenaran adalah sejati. Sang Buddha membabarkan Dharma demikian lama. Kita semua seharusnya dapat memahami bahwa semua orang memiliki kebenaran sejati dan sifat kebudaan. Semua orang itu sama. Bedanya Buddha telah sadar, sedangkan orang awam masih delusi. Kita tahu bahwa kita adalah makhluk awam, maka harus bertekad belajar mencapai kebudaan, karena kita telah bertekad belajar mencapai kebudaan. Buddha membagi pengalaman atau pencapaian beliau kepada kita agar kita bisa memahami kebenaran sejati yang dialami. Dia menunjukkan jalan kepada kita. Jalan kehidupan ini harus berapa lebar, berapa panjang. Masing-masing harus bekerja keras. Setiap orang memiliki jalan menuju kesadaran kebudaan. Jalan terus bukan jalan kecil yang kita lewati, harus jalan yang lebar dan besar. Kita tidak jalan sendiri, manusia berjumlah tak terhingga akan melewati jalan ini. Ini tergantung dengan apakah kita bersungguh hati. Setelah mendengar mengenai jalan ini, setelah jelas dengan arahnya, apakah kita ada sesungguh hati dan bekerja keras menjalankan jalan batin kita ini? Apakah kita terus maju? Apakah cukup lebar? Ini tergantung jalan kebenaran dari kehidupan kita semua. Apakah sudah terbuka lebar? Jika kita memperluas jalan kebenaran dalam batin kita, prinsip kebenaran diajarkan sedemikian. Melewati satu hari yang sama, mengajarkan satu orang atau banyak orang, prinsip kebenaran dan dharma yang diajarkan adalah sama. Mengajar kepada satu orang, maka satu orang yang memperoleh mengajar kepada orang yang tak terhingga jumlahnya. Orang yang tak terhitung jumlahnya memperoleh. Satu orang membuka satu jalan. Ketika para makhluk membuka jalan, ini adalah jalan untuk seluruh dunia. Dunia ini luas. Jumlah para makhluk tak terhingga di alam semesta, sehingga memerlukan orang yang tak terhitung jumlahnya untuk membuka jalan dan pintu dharma yang tak terhingga untuk ditapaki. Makanya semua orang harus bersungguh hati meneliti Buddha Dharma, mendengar dan menyerapnya ke dalam batin, mempraktekkannya dalam tindakan nyata tanpa melekat pada nama sekarang, wujud atau fenomena sekarang. Sekarang kita harus bisa memberi contoh nama dan wujud Buddha Dharma. Kemudian isi dari Dharma kita bisa terus maju dan diterapkan dalam keseharian kita. Alat-alat atau Dharma, kebenaran sejati dari 4 kebenaran mulia. Mempraktekkan 6 paramita dan segala prakteknya, membantu kita dalam segala hal. Ini adalah ajaran yang sangat luas. Meskipun ajaran sedemikian luas, jika kita mengajarkannya kepada orang lain, Dharma dapat terus-menerus digunakan oleh orang-orang. Ini adalah muncul dan padam tanpa henti. Begitu banyak Dharma dapat dikumpulkan kembali ke batin. Hanya satu niat pikiran dapat membuahkan segala jasa kebajikan. Oleh itu, semua orang hendaknya bersungguh hati menghayati, senantiasa bersungguh hati. Jadi, bab panjang usia Tathagata sebelumnya. Jadi kita bisa mengingat kembali, semua orang harus ingat
dalam bab ini, saya terus mengingat semua orang harus mengingat kembali, harus sangat bersungguh hati, harus mengingat. Karena dalam bab ini masih harus sambung dengan bab selanjutnya. Bab selanjutnya disebut bab pembedaan jasa kebajikan. Ini ada dalam Sutra Teratai, mulai dari bab pendahuluan terus disambungkan. Sekarang akan mulai bab ke-17. Bab pembedaan jasa kebajikan, bab 17. Pembedaan jasa kebajikan ini bab jasa kebajikan dari turut bersukacita, bab jasa kebajikan dari guru dharma, bab bodhisattva sada paributa. Semua bab ini adalah guna memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Bab 17 ini, makna lain apa yang menyambungkan dari bab sebelumnya? Makna besar dari setiap bab bisa saling dihubungkan sehingga bab 17 ini disebut bab pembedaan jasa kebajikan. Selanjutnya masih ada bab jasa kebajikan dari turut bersukacita. Masih ada bab jasa kebajikan dari guru dharma dan bab bodhisattva sada paributa. Beberapa bab ini sangat penting. Namun nilai kebenaran dari beberapa bab adalah sangat mendalam, sulit dimengerti dan dipahami. Untuk memahami makna di dalamnya, sebenarnya harus sangat bersungguh hati. Untuk menjelaskannya juga sangat sulit. Ini bergantung pada kesungguhan hati setiap orang. Jadi karena tujuan keempat bab ini adalah untuk memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Para hadirin, semua orang sudah sangat memahami tujuan utama dari para Buddha datang ke dunia ini. Tujuan utama ini adalah untuk membuka dan menunjukkan pengetahuan dan pandangan Buddha kepada para makhluk. Jadi pengetahuan dan pandangan ini adalah tujuan utama Buddha untuk mengajari para makhluk. Sangatlah penting. Apakah kita bisa memahaminya? Pengetahuan dan pandangan ini kita harus sangat bersungguh hati untuk menghayatinya. Oleh karena itu empat bab selanjutnya kita harus sangat bersungguh hati, karena ini adalah memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Buddha adalah membuka dan menunjukkan pengetahuan Buddha, juga agar para makhluk dapat memahami pengetahuan dan pandangan Buddha. Pemikiran batiniah Buddha jadi sangat banyak pemahaman batin Buddha. Segala pandangannya ini perlu semua orang bersungguh hati untuk menghayati, bekerja keras. Dengan adanya upaya keras baru dapat mengetahui pengetahuan dan pandangan Buddha. Para makhluk baru dapat memahaminya. Ini perlu sangat bersungguh hati, harus dengan upaya keras. Maksud daripada jasa kebajikan. Jasa adalah penggunaan daripada sebuah fungsi. Semua orang terlebih dahulu harus menghayati apa yang dinamakan dengan jasa kebajikan. Jasa kebajikan, dua kata ini sering diucapkan. Jasa kebajikan adalah tak terhingga. Jasa kebajikan, dua kata ini adalah apa? Maksud daripada jasa kebajikan. Jasa adalah penggunaan daripada sebuah fungsi, di mana kebajikannya membasahi orang banyak. Jasa memberi manfaat pada semua makhluk dan kebajikan mampu melakukan perbuatan bajik. Itulah yang dinamakan jasa kebajikan. Segala jasa kebajikan dari para Buddha diperoleh melalui pengamalan dari ikrar agung yang penuh kewelas asihan dan kebijaksanaan selama banyak kalpa, dihimpun sebagai jasa kebajikan. Jasa adalah penggunaan daripada sebuah fungsi di mana kebajikannya membasahi orang banyak. Fungsinya adalah bisa membasahi orang banyak karena fungsinya adalah digunakan dalam hubungan antar manusia. Bagaimana bisa berinteraksi? Hubungan antar manusia harus bagaimana bersumbangsi. Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Para makhluk ada berapa banyak penderitaan? Perlu ada bodhisattva di dunia pergi menciptakan berkah sebelum semua orang merasakan penderitaan. Bisa membimbing mereka selamanya tidak ada penderitaan. Satu-satunya cara adalah mendidik mereka agar tidak melakukan kesalahan, adalah membimbing para makhluk. Arahnya harus benar. Arah para makhluk sudah benar, maka tidak akan ada lagi kesalahan melakukan kejahatan. Jika mereka tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan kejahatan, maka tidak akan ada benih jahat merasakan penderitaan. Oleh karena itu harus menciptakan berkah di kerumunan masyarakat. Bermanfaat bagi para makhluk ini disebut melakukan jasa.
Jangan menunggu mereka mendapat penderitaan baru mau pergi menyelamatkan. Artinya, sebelum dia menderita, kita harus mendidik mereka mengubah dari awam menjadi sadar, sehingga dia bisa mendapat dharma yang kaya dalam batinnya, membedakan mana yang baik dan jahat. Setiap orang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ini yang disebut dengan jasa. Membuat setiap makhluk semuanya sangat sukacita, sangat bermanfaat bagi mereka. Ini dinamakan jasa. Kebajikan mampu melakukan perbuatan baik, bukan saja membiarkan orang lain melakukannya, juga mengajarkan orang tersebut. Diri sendiri juga harus dapat melakukannya terlebih dahulu, karena kita harus tersadarkan terlebih dahulu, arah tidak menyimpang. Kita harus membimbing orang lain, baru tidak akan salah sedikit pun. Jadi kita harus mulai tersadarkan dari dalam diri kita dahulu, harus rajin dan di saat bersamaan harus membimbing orang lain. Kebajikan mampu melakukan perbuatan baik, tidak hanya memberi manfaat bagi orang lain. Praktek yang dilakukan sendiri juga tercukupi, sehingga inilah yang dikatakan pahala kebajikan yang sempurna. Tidak peduli apakah melatih diri sendiri, membimbing orang lain, memperoleh manfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Inilah yang dikatakan melakukan pahala kebajikan. Jadi, segala jasa kebajikan dari para Buddha diperoleh melalui pengamalan dari ikrar agung yang penuh kewelas asihan dan kebijaksanaan selama banyak kalpa dihimpun sebagai jasa kebajikan. Inilah alasan mengapa Buddha bisa mencapai kebudayaan adalah demi memberi manfaat bagi para makhluk sehingga bersumbangsi, menjaga agar para makhluk tidak berbuat kejahatan. Inilah kebajikan Sang Buddha. Beliau bukan hanya memberi pengajaran pada orang-orang, juga dirinya sendiri merupakan praktisi yang sangat sempurna. Ini adalah di masa lalu. Saat ini para Buddha waktunya telah melalui banyak kalpa. Kalpa artinya waktu yang panjang, terbentuk, tertahan, rusak dan musnah. Kalpa yang begitu panjang adalah demikian tiada hentinya, akumulasi dari kehidupan ke kehidupan terus datang. Bukan hanya dikatakan kehidupan lalu, kehidupan sekarang, dan kehidupan yang akan datang. Bukan hanya demikian, beliau adalah berkalpa-kalpa, banyak kalpa. Waktu ini, waktu tidak terbatas. Sang Buddha membina diri, para Buddha membina diri adalah demikian. Dengan langit dan bumi, waktu dan ruang berpadu menjadi satu. Dengan demikian, akumulasi dari kalpa adalah demi untuk bersumbangsi bagi para makhluk. Ini penuh kewelas asihan dan kebijaksanaan selama banyak kalpa. Welas asih, kebijaksanaan, ikrar agung beliau semuanya dihimpun sebagai jasa kebajikan. Karena kerja kerasnya, jasa kebajikan yang diperolehnya sehingga mencapai kebudayaan. Penuh kewelas asihan dan kebijaksanaan selama banyak kalpa dihimpun sebagai jasa kebajikan. Ini jadi setiap orang haruslah bersungguh hati menghayatinya dengan baik. Masih ada dikarenakan telah mendengar bahwa dharma yang sejati dan menakjubkan adalah senantiasa berdiam di dunia, mereka memahami dan tercerahkan. Kalau panjangnya usia Buddha adalah tanpa batas dan pencerahan menakjubkannya adalah tiada terbatas, mampu membuat para makhluk memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Para makhluk giat menghayati, tercerahkan, memasuki dan memahami secara jelas akan jalan pencerahannya. Makanya Tathagata membuatkan pembedaan akan dalam dangkalnya praktik dari jasa kebajikan. Kita telah mendengarnya. Di zaman Sang Buddha, para murid di persamuan puncak Gunung Nasar juga mendengarnya. Saat Sang Buddha sedang membabarkan dharma untuk orang banyak, terutama telah menyadari Sang Buddha selama 40 tahun lebih memberikan pengajaran sesuai kapasitas, tidak berhenti membabarkan dharma sesuai kapasitas seperti ini. Sampai pada persamuan sutra teratai di bab panjang usia, semua orang semakin jelas. Jadi mendengar bahwa dharma yang sejati dan menakjubkan ternyata adalah berdiam selamanya. Dharma sejati yang menakjubkan ternyata adalah abadi. Di masa lalu tidak berkurang, sekarang tidak bertambah, di masa mendatang juga berdiam selamanya. Jadi semua orang telah paham dan tercerahkan. Memahami dan menghayati juga memahami, jadi dinamakan memahami dan tercerahkan.
Meskipun belum tercerahkan, tetapi sudah memahami dan menghayati, telah tahu sehingga memahami panjangnya usia Buddha adalah tanpa batas dan pencerahan menakjubkannya adalah tiada terbatas. Buddha disebut sebagai tercerahkan. Pencerahan ini pada dasarnya sudah ada. Sifat kebudaan yang dimiliki setiap orang berpadu menjadi satu dengan prinsip kebenaran. Ini dinamakan pencerahan menakjubkan. Pada dasarnya sudah ada, hanya saja kita belum mencapai menakjubkan itu karena prinsip kebenaran dan sifat pencerahan. Jika bisa berpadu menjadi satu esensi, ini dinamakan pencerahan menakjubkan. Prinsip kebenaran yang awalnya sudah ada ini, sifat pencerahan yang awalnya sudah ada. Jika menggabungkannya seperti ini, dalam dan luar menyatu, ini dinamakan pencerahan menakjubkan. Oleh karena itu, mampu membuat para makhluk memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Setiap orang harus dapat memahami luar dan dalam, luar, dalam, seluruh angkasa dan alam dharma. Segalanya adalah prinsip kebenaran, kebenaran sejati, dan kebenaran sejati itu ada. Semua makhluk hidup memiliki sifat hakiki kebudaan. Bagian dalam ini setiap orang memiliki sifat hakiki. Bagian luar pada dasarnya bersifat kekal. Jika kita dapat menggabungkan keduanya, namun sayangnya kita tidak dapat menyatukannya. Kita sebagai manusia awam masih jauh dari prinsip kebenaran ini. Oleh karena itu Sang Buddha datang ke dunia ini membuka dan menunjukkan. Di hambatan inilah Sang Buddha ingin mengajarkan kita bagaimana menyatukan kesadaran internal kita dengan prinsip eksternal, menjadikannya menjadi satu. Inilah pengetahuan dan pandangan Sang Buddha, dan berharap kita dapat masuk. Pintu ini telah terbuka. Semoga kalian dapat memasukinya. Oleh karena itu disebut XXX. Pintu ini dibuka agar semua orang dapat memahami. Oleh karena itu kita memiliki sesepuh di depan kita yang membimbing orang miskin untuk memasuki ruangan, membuka harta karun dan melihat begitu banyak sekali barang-barang. Prinsip kebenaran yang sama. Oleh karena itu para makhluk giat menghayati, tercerahkan, memasuki dan memahami secara jelas akan jalan pencerahannya. Apabila kita dapat memahami pengetahuan dan pandangan Buddha, maka kita dapat memahami maksud hati Buddha. Tetapi kita masih harus mulai berusaha. Makanya Tathagata membuatkan pembedaan akan dalam dangkalnya praktik dari jasa kebajikan antara yang dangkal dan yang dalam. Sejak sekarang kita semua sudah memahami maksud hati Buddha. Kita mengerti bagaimana memulainya. Mulai berusaha, kita hendaknya berusaha. Kita hendaknya melihat bagaimana usaha mereka. Berapa banyak usaha yang kita gunakan. Inilah yang ingin Buddha lihat dari muridnya. Bagaimana melatih diri. Oleh karena itu kita hendaknya memahami dengan jelas sehingga setelah kita mendengarkan Dharma kita dapat memahami dengan jelas. Setelah mendengarkan ajaran tentang jalan kebudaan, mereka melatih diri dan tercerahkan sesuai kapasitas masing-masing. Di masa dalam dangkalnya tidaklah sama, makanya ada pembedaan. Artinya membedakan dalam dangkalnya manfaat yang diterima oleh para pendengar Dharma, seberapa banyak pemahaman masing-masing, jauh dekatnya ikrar masing-masing untuk masa sekarang dan masa mendatang. Setelah kita mendengarkan Buddha Dharma, bagaimana tingkat kedalaman kita mempraktekannya? Kamu mengerti seberapa banyak yang kamu pahami. Apakah kita benar-benar mengetahui dengan benar akurat? Apakah benar atau tidak? Apakah dangkal atau mendalam? Ini tergantung dari pelatihan diri kita. Oleh karena itu, mendengarkan Buddha Dharma, kita mempraktekkannya sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Kita hendaknya menghayati dan memahaminya. Apakah kita memahami dan menghayatinya dengan dangkal atau mendalam? Setiap orang berbeda. Inilah yang disebut perbedaan. Karena kita sekarang ini berada di bab pembedaan jasa kebajikan, ini membuat kita memahami tentang perbedaan. Walaupun membedakan dalam dangkalnya manfaat yang diterima oleh para pendengar Dharma, kita membedakannya dengan hati-hati karena di peramalan Buddha,
juga memberi peramalan berdasarkan tekad yang dimiliki oleh murid-muridnya untuk dapat mencapai kebudaan dengan prinsip yang sama. Ketika kita melatih diri, apakah kita bersungguh hati untuk melatih diri, atau apakah pelatihan diri kita dangkal? Di dalam pelatihan diri kita, masing-masing diri kita mengerahkan upaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, menerima pahala kebajikan yang berbeda pula. Karena itu pentingnya untuk membedakan kedalaman dari pelatihan diri seseorang. Apakah kita bersungguh hati? Apakah kita tekun? Ini tergantung pada tekad yang dibangkitkan masing-masing. Dengan tekad kita, seberapa banyak pemahaman masing-masing, lalu berapa dalam ikrar kita, seberapa agung ikrar kita, dimulai dari sekarang hingga masa mendatang. Apakah kita hendak berjauh-jauh atau hanya jarak dekat saja? Apa kita hanya melatih diri di kehidupan ini, ataupun kita juga berikrar untuk melatih diri di kehidupan mendatang? Apakah kita ingin melanjutkan di kehidupan mendatang? Jadi, kita jangan berpikir saya sudah tua, saya mesti istirahat, sudah banyak hal duniawi yang saya lakukan, saya sudah senior sebagai relawan suci, saya sudah tua, saya bisa menyerahkan tongkat estafet ini kepada orang lain. Kalian saja yang melaksanakan sementara saya beristirahat. Batin pelatihan yang kendor ini karena orang-orang berpikir bahwa dirinya telah tua. Mereka mengasihani tubuh sendiri. Melihat fisiknya yang menua, mereka menganggap diri sudah tua, sehingga mereka mengasihani diri sendiri dan kehilangan keinginan untuk tekun bersemangat pelatihan diri. Kita tidak boleh seperti ini. Pada saat ini di era Buddha, jasa kebajikan akan dilakukan pembedaan, walaupun dikatakan tidak berwujud dan tidak terbatas. Namun dalam hal pelatihan diri kita harus realistis. Seberapa banyak praktek pelatihan yang dilakukan oleh kita akan menentukan seberapa besar jasa kebajikan yang akan diperoleh kita. Dalam hal pengetahuan atau tahu, kita harus mencari pemahaman. Sedangkan penghayatan harus melalui praktek dengan tindakan nyata. Jika kita hanya tahu tetapi tidak ada penghayatan, tidak ada pemahaman agar dapat memahami, kita harus terjun ke tengah orang banyak. Oleh karena sebelum mencapai kebudaan, harus terlebih dahulu menjalin jodoh baik dengan orang lain. Jika kita tidak berada di tengah orang banyak, bagaimana dapat memberi manfaat kepada para makhluk? Tanpa memberi manfaat kepada para makhluk, kita tidak akan memperoleh jasa. Tidak bekerja dengan giat, tanpa bekerja dengan giat mana mungkin ada kebajikan. Prinsip kebenaran ini sangat realistis. Agar perut kita kenyang, agar kebutuhan gizi terpenuhi, kita harus makan. Di dalam proses makan ini dibutuhkan hal-hal tertentu. Proses untuk mendapatkan hal-hal tersebut harus dimasak sebelum akhirnya bisa masuk ke mulut kita, masuk ke dalam tubuh kita, menghasilkan nutrisi buat kita. Dengan prinsip kebenaran yang sama, kondisi di luar jika tidak memadai untuk mencapai keinginan kita sangat sulit. Tidak, pada dasarnya sama sekali tidak mempunyai kesempatan. Oleh karena itu, jasa kebajikan dibedakan antara yang dangkal dan dalam. Kita semua harus menghayatinya dengan seksama. Maka kita harus sadar sebenarnya kita sudah melakukan berapa. Maka kita harus berikrar. Kita harus membangun ikrar agung. Mulai dari sekarang sampai masa depan yang akan datang. Seberapa jauh kita akan melangkah. Untuk itu kita harus senantiasa mempertahankan kekuatan ikrar ini dalam batin kita dan harus bersungguh hati. Maka jasa, praktik yang memberi jasa, kebajikan, buah kebajikan. Para murid yang bermunculan dari dalam bumi, juga para murid yang sekarang berada di puncak burung nasar setelah mendengar kalau panjangnya usia adalah sangat panjang, dapat memperoleh berbagai manfaat. Inilah yang disebut jasa kebajikan. Jasa yaitu praktik yang memberi jasa. Kebajikan yaitu buah kebajikan, sehingga para murid yang dulunya bermunculan dari dalam bumi di depan kita. Bab
kemunculan dari bumi. Waktu itu adalah murid yang dahulu Buddha, jiwa kebijaksanaannya adalah abadi. Dahulu telah dibimbing pada waktu yang lama. Para makhluk yang memberi manfaat sekarang bermunculan dari bumi di puncak burung nasar. Bermunculan dari bumi, semestinya semua orang masih mengingatnya, sehingga para murid yang sekarang berada di puncak burung nasar, sekarang para murid yang ada di puncak burung nasar, mereka telah memahaminya. Dari bab panjang usia Tathagata, memahaminya, Buddha mengajarkan para makhluk panjang usia itu dulu dan dulu sekali baru ada sekarang. Sekarang masih ada waktu yang sangat panjang di masa mendatang sehingga mendapatkan bermacam-macam manfaat. Di persamuan puncak burung nasar yang didapatkan dari orang yang mendengarkan Dharma yang dipahaminya, sehingga ini juga pahala kebajikan. Sehingga Dharma yang dibabarkan Buddha adalah demikian, sehingga jasa kebajikan ini berasal dari mendengarkan panjangnya usia Tathagata. Melalui Dharma istimewa ini memperoleh pencapaian. Jadi jasa kebajikan dari mendengarkan juga istimewa. Untuk alasan ini, semua orang bisa mendapatkan apa yang dibabarkan Buddha. Maknanya juga dipahami semua orang. Ini dipahaminya yaitu batinnya mendapatkan sesuatu sehingga jadi jasa kebajikan dari mendengarkan juga istimewa. Untuk alasan ini sangat istimewa. Dharma yang didengar dari telinga harus diserap ke dalam batin sehingga harus senantiasa lebih bersungguh hati.